Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa itu jaringan syaraf tiruan. Langsung saja, teori dasar. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jadi jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi oleh sistem saraf dari makhluk hidup atau jaringan dari sekelompok unit pemrosesan kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Lalu jaringan saraf tiruan memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memelihara pengetahuan berbasis informasi juga, dan dapat didefinisikan sebagai satu set unit pemrosesan. Terus yang selanjutnya adalah fitur utama. Jadi pada fitur utama ini yang paling relevan mengenai aplikasi saraf tiruan adalah beberapa poin. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah beradaptasi dari pengalaman, yang dimana parameter internal jaringan biasanya bobot sinaptiknya sesuai dengan pemeriksaan. Lalu yang selanjutnya itu kemampuan belajar. Melalui penggunaan metode pembelajaran, jaringan dapat mengekstraksi hubungan yang ada antara beberapa variabel dari sebuah aplikasi. Lalu selanjutnya yaitu poin kemampuan generalisasi. Setelah proses pembelajaran selesai, jaringan dapat menggeneralisasi pengetahuan yang diperoleh. Ini memungkinkan estimasi solusi yang sejauh ini tidak atau belum diketahui. Terus yang selanjutnya adalah organisasi data. Berdasarkan informasi bahwa dari proses tertentu jaringan dapat mengatur informasi. Oleh karena itu, dapat memungkinkan pengelompokan pola dengan karakteristik umum. Lalu selanjutnya yaitu toleransi kesalahan. Berkat tingginya jumlah interkoneksi antara neuron buatan, jaringan saraf menjadi sistem yang toleran terhadap kesalahan jika bagian dari struktur internalnya rusak sampai tingkat tertentu atau yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya penyampaian terdistribusi, di mana pengetahuan tentang perilaku proses tertentu yang dipelajari oleh saraf jaringan disimpan di masing-masing dan dari beberapa sinapsis antara data neuron. Oleh karena itu dapat meningkatkan ketahanan arsitektur jika terjadi beberapa neuron yang hilang. Terus pembuatan prototipe yang difasilitasi bergantung pada kekhususan aplikasi yang akan dibuat. Sebagian besar arsitektur saraf dapat mudah dibuat prototipe pada perangkat keras atau perangkat lunak, karena hasilnya setelah pelatihan prosesnya itu biasanya diperoleh dengan beberapa operasi matematika dasar. Selanjutnya yaitu sejarah, gambaran sejarah. Publikasi pertama terkait dengan neurocomputing yaitu dari Skoll dan Pitts pada tahun 1943. Dimulai pada tahun 1943 ketika menyusun model matematika pertama yang terinspirasi oleh biologi neuron, menghasilkan konsepsi pertama dari neuron buatan. Itu dari Skoll dan Pitts pada tahun 1943. Lalu selanjutnya dari karya Frank Rosbaud yang menonjol antara tahun 1957 dan 1958 oleh Withrow dan Hove tahun 1960 mengatakan bahwa mengikuti pekerjaan penelitian sebelumnya itu banyak penelitian pada waktu itu didorong untuk melakukan penelitian di bidang ini. Namun pada tahun 1969 neuron computing mengalami kemunduran yang menyebabkan kerugian besar dengan adanya penerbitan buku klasik. Selanjutnya, mengikuti dampak dari publikasi itu, penelitian tentang jaringan saraf menjadi sangat menurun atau berkurang. Hanya setelah akhir tahun 1980-an didukung oleh pekerjaan penelitian tersebut, para ilmuwan
memulihkan minat mereka di bidang ini. Kembalinya definitif jaringan saraf tiruan adalah karena berbagai alasan seperti perkembangan komputer dengan peningkatan kemampuan pemrosesan, konsepsi yang lebih kuat, dan efisiensi algoritma, optimasi dan akhirnya teman baru tentang saraf biologi sistem itu ditemukan atau berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, bersamaan dengan berbagai aplikasi praktis di berbagai bidang pengetahuan, banyak penelitian baru dan berbeda telah memungkinkan teori kemajuan dalam jaringan saraf tiruan. Selanjutnya yaitu area potensial aplikasi. Jadi jaringan saraf tiruan dapat digunakan dalam beberapa masalah berkaitan dengan teknik dan ilmu pengetahuan. Area aplikasi potensial dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama tentang pemasangan kurva universal atau perkiraan fungsi. Tujuannya yaitu untuk memetakan hubungan fungsional antara variabel, biasanya disebut real, sistem tertentu dari sekumpulan nilai-nilai yang bermakna yang diketahui. Lalu yang kedua itu kontrol proses, di mana kategori aplikasi ini terdiri dari mengidentifikasi tindak kontrol yang mampu memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, dan keamanan dari sebuah atau di antara banyaknya aplikasi yang tersedia. Terus pengenalan klasifikasi pola. Tujuannya adalah untuk mengasosiasikan pola inputan atau sampel yang diberikan ke salah satu kelas yang ditentukan sebelumnya, seperti dalam hal gambar, ucapan, dan tulisan. Lalu selanjutnya adalah pengelompokan data. Pada keadaan ini tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesamaan dari beberapa pola input untuk memungkinkan pengelompokan clustering. Terus yang selanjutnya adalah sistem prediksi. Tujuan dari kategori sistem ini adalah untuk memperkirakan nilai masa depan dari proses dengan mempertimbangkan beberapa sampel sebelumnya yang diamati dalam domainnya. Lalu selanjutnya optimalisasi sistem. Tujuannya adalah untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi biaya. Tujuannya untuk memetakan masalah. Kira seperti itu. Lalu memori asosiatif adalah tujuannya untuk memulihkan pola yang benar bahkan ketika elemen di dalamnya tidak pasti atau tidak akurat. Jadi tujuannya yaitu untuk membenarkan sebuah pola. Lalu selanjutnya adalah neuron biologis. Jadi neuron biologis ini adalah pemrosesan informasi yang dilakukan oleh otak manusia, dilakukan oleh komponen pemrosesan biologis yang beroperasi secara paralel untuk menganalisa fungsi yang tepat seperti berpikir atau belajar. Sel dasar sistem saraf pusat adalah neuron dan perannya turun untuk melakukan impuls rangsangan listrik yang berasal dari reaksi fisik kimiawi dalam kondisi operasi tertentu. Jadi komponen biologis ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, juga dikenal sebagai soma, dan akson. Lalu dapat kita lihat pohon dendrit ya. Seperti gambar 1-1, tujuan mendasar dari dendrit adalah untuk memperoleh secara terus-menerus rangsangan dari beberapa neuron lain atau penghubung atau juga dari lingkungan eksternal yang merupakan kasus beberapa neuron dalam kotak dengan lingkungan, juga disebut neuron sensorik. Jadi badan sel ini bertanggung jawab untuk memproses semua informasi yang berasal dari dendrit untuk menghasilkan potensi aktivitas yang menunjukkan jika neuron dapat memicu impuls listrik di sepanjang aksonnya. Hal ini juga dalam tubuh sel di mana organ sel sitoplasma untuk nukleus,
glia, centriole, lisosom, dan beberapa yang lainnya dari neuron dapat ditemukan. Lalu akson terdiri dari perpanjangan tunggal yang misinya adalah untuk memandu impuls listrik ke neuron atau menghubungkan ke penghubung lainnya. Jadi terminasi akson juga terdiri dari cabang-cabang yang disebut terminal sinaptik. Lalu sinapsis adalah hubungan yang memungkinkan transfer impuls akson listrik dari neuron tertentu ke dendrit neuron lain, seperti yang kita lihat pada gambar 1-2 atau gambar ini. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada kontak fisik antara neuron yang membentuk persimpangan sinaptik, sehingga elemen neurotransmitter yang dilepaskan pada persimpangan bertanggung jawab untuk membebani transmisi dari suatu neuron ke neuron yang lainnya. Lalu selanjutnya sifat fisik otak manusia dan komponennya dalam nilai perkiraan. Jadi kita lihat dalam kolom properti dan dimensi fisik. Yang pertama itu massa otak, di mana dimensi fisiknya sebesar 1,5 kg, energi yang dikonsumsi oleh otak sebesar 20%, panjang neuron 100 cm, potensi istirahat sebesar minus 70 mV, potensi ambang batas sebesar minus 55 mV, dan potensi aksi atau puncak sebesar 35 mV. Lalu yang selanjutnya itu adalah faktanya fungsi neuron bergantung pada bobot sinaptiknya yang juga dinamis dan bergantung pada kimiawi otak. Singkatnya, meskipun aktivitas yang berkaitan dengan neuron biologis mungkin tampak sangat sederhana pada awalnya, namun jika komponen-komponennya berfungsi secara keseluruhan, bertanggung jawab atas semua pemrosesan yang dijalankan dan dikelola oleh otak manusia. Diperkirakan bahwa jaringan saraf biologis ini dengan fitur yang sangat esentrik terdiri dari 100 miliar atau 100 miliar neuron. Masing-masing mereka saling berhubungan melalui koneksi sinaptik yang mungkin rata-ratanya itu 6.000 atau 6.000 neuron. Selanjutnya ini adalah penting untuk ditekankan bahwa amplitude 3,5 V atau nilai maksimum tegangan aksi adalah tetap dan benar terpenuhi untuk semua neuron ketika mereka dirangsang, namun durasi sinyal dalam waktu bervariasi. Fakta ini dapat diamati secara independen dari kategori neuron segera setelah proses ekstasi berakhir. Akibatnya membran atau direpolarisasi, artinya tegangan aksi akan kembali ke tegangan istirahatnya atau sebesar minus 70 mV yang seperti kita lihat di tabel yang tadi. Mungkin itu saja persentase saya hari ini. Sebagai tugas saya juga, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.